Yesus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini 24 September kita boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ingin menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir berbakti bersama di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Silakan berdiri, Saudara Jonas dan Saudari Widya dari Perum Cijogo Village. Silakan. Terima kasih. Oh, ini keluarganya Bu Tati Valentino ya. Gereja Baptis Indonesia Karangayu. Puji Tuhan, selamat berbakti bersama-sama. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Stok lama ya. Oh, ada. Kok nggak diberi ini? Ya, nanti mohon diberi ini ya supaya kita bisa menyambut. Terima kasih kehadirannya Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat sebelum kita melanjutkan kebaktian pagi ini. Yang pertama, jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau ya, tidak diwajibkan tapi dihimbau untuk mengenakan masker, terutama yang seperti saya masih kadang-kadang batuk-batuk supaya tidak menular ke yang lain. Yang berikutnya, hari ini kebaktian akan agak panjang dari biasanya karena akan ada apresiasi murid sekolah minggu, guru sekolah minggu dan kenaikan kelas sekolah minggu, serta ada hari ini program kehadiran tertinggi sekolah minggu 24 September 2023. Nanti mohon partisipasi para guru dan murid sekolah minggu agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya, sebelum ke ini memang saya lupa memasukkan, tetapi kita berduka cita kemarin saudara kita yang kekasih Bapak Cia Bartolonius Leonardo berpulang, dan hari ini setelah kebaktian kita akan, kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada acara lain, kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian tutup peti. Sekarang jenazah disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Nanti setelah kebaktian ini dan setelah kebaktian tutup peti tentunya akan dilanjutkan dengan kebaktian pemakaman di Kampung Kandang, kurang lebih jam 12 ya, kita biasanya selesai dari sini baru kemudian ke Harapan Bunda, dari Harapan Bunda ke Kampung Kandang. Yang bisa hadir silahkan, baik dengan kendaraan sepeda motor ataupun mobil, baik bisa membawa sendiri ataupun ikut dengan yang lain, nanti bisa koordinasi dengan Pak Sugeng terutama ya. Terima kasih tim panitia tolong menolong yang baik yang tadi malam sampai pagi dini hari sudah menolong keluarga berduka, dan kita semua bisa ikut turut berduka cita atas situasi yang dialami keluarga almarhum Bapak Cia Bartolonius ya. Ya, saya ingin menyambut tadi yang belum disebut, Ibu Theodora atau Mama dari Matthew, silakan berdiri Bu. Terima kasih boleh bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Dari GPIB Lubuk Baja Batamuan. Baja ini Batak Jawa ya bukan? Ya, enggak bercanda ya. Tapi terima kasih Bu Theodora boleh bersama-sama dengan kami. Mari kita akan melanjutkan memperhatikan pengumuman ya. Bapak Ibu Saudara yang bisa ikut untuk menguatkan keluarga yang sedang berduka, mari terlibat baik di Harapan Bunda atau nanti di pemakaman di Kampung Kandang. Hari atau minggu ini acara gereja kita cukup padat. Hari Rabu ada jam doa, hari Kamis akan ada keakraban di antara jemaat. Panitia keanggotaan sudah menyiapkan acaranya, seru-seruan, baik lomba, makan, susunan acara dan semuanya. Jadi mari seluruh jemaat maupun simpatisan bisa hadir di acara solidaritas jemaat pada hari Kamis 28 September tanggal merah itu jam 9.30 pagi di gereja.
Mohon partisipasi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Rabu ada jam doa, Kamis ada acara ini siang harinya, Jumat akan ada acara lagi. Gereja Baptis Indonesia Cibubur menjadi tuan rumah doa PI BPD hari Jumat 29 September jam 7 malam. Pembawa acara Bapak Diki, pemain musik Saudara Eren, Bapak Herman, Adik Ahalel, Bapak Edi Sulistiono, Pendeta Aryo. Firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Aryo. Yang berikutnya, hari Minggu depan 1 Oktober akan ada perjamuan Tuhan. Ya, diadakan di gereja di dalam acara kebaktian umum Minggu 1 Oktober 2023. Mohon jemaat mempersiapkan diri untuk bisa ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Jamuan Tuhan minggu depan 1 Oktober. Yang berikutnya, Persekutuan KPW Kranggan juga minggu depan, Minggu 1 Oktober 2023 di rumah Ibu Sri Salamah jam 5 sore. Mohon anggota KPW Kranggan dapat mempersiapkan diri untuk terlibat di dalamnya. Berikutnya, doakan camp pria baptis nasional, pria bermartabat. Itu apa bernya itu saya lupa. Bertumbuh mandiri menjadi berkat atau ya. Di Wisma Kinasi Bogor 8 sampai 10 Februari, tapi pendaftaran gelombang 1 mulai November ini ya. Jadi kalau dari pria baptis Cibubur mau mengutus dan harganya masih harga awal early bird, jadi bisa segera mendaftar. Pak Ketuanya mungkin bisa koordinir ini. Yang berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Bapak Ibu Saudara, ada 3 kantong persembahan. Merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, dan biru untuk TPW Namotrasi. Silakan manapun yang Bapak Ibu Saudara tergerak mengisi, 3-tiganya boleh, salah satu, salah 2, silahkan saja sesuai dengan gerakan Roh Kudus dalam hati Bapak Ibu Saudara. Hari ini persembahan sekolah minggu juga akan digunakan untuk membantu TPW Namotrasi khususnya dalam rangka acara Natal mereka. Saya Pak Diki akan ke Namotrasi, dijadwalkan sih hari ini ya, tapi kami batalkan, untung sudah dibatalkan ya, apalagi ada yang berduka, Tuhan sudah atur semua ya. Nah, kami baru akan berangkat nanti 5 Oktober ke Namotrasi, mungkin sekitar 3-4 hari di sana, pelayanan di sana untuk mengunjungi TPW kita, TPW Namotrasi. Doakan terus TPW Namotrasi. Yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara khususnya yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BC atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Berikutnya, data kehadiran minggu lalu jam doa Rabu 13 September 30 orang di gedung gereja, secara online 19 orang. Sekolah minggu lalu 71 orang. Harapannya hari ini akan banyak bertambah karena kehadiran tertinggi sekolah minggu. Kebaktian umum minggu lalu 100 orang, puji Tuhan. KPW Cibubur minggu lalu sore harinya 30 orang, puji Tuhan. Di Namotrasi kehadiran kelas persiapan baptisan hari Selasa 12 September 3 orang, kebaktian doa di hari Kamis 14 September 12 orang, kaum remaja hari Sabtu 16 September 9 orang, pria baptis hari Jumat 8 orang, sekolah minggu hari Minggu yang lalu 29 orang, kebaktian anak 11 orang, kebaktian umum minggu yang lalu 48 orang, puji Tuhan. Petugas kebaktian hari ini pembawa acara Saudara Sevanya Tristan, pemain musik Saudara Valentina, Bapak Herman, Saudara Eren, Saudara Ahalel, slide Saudara Marvel, OBS Saudara Damas, sound system Bapak Edi Sulistiono, persembahan Saudari Venesia, Saudari Dian, penerima tamu Ibu Retno, Ibu Sukarsi, keamanan Saudara Boy Adil Ganzai. Berikutnya, kebaktian doa Rabu 27 September renungan Bapak Awi Halimiarja, pembawa acara Ibu Ellen Novianti, pemain musik Saudara Eren Kristo, operator slide Saudara John Lee Ondang, OBS Bapak Sony Ondang, operator sound system Bapak Purnomo. Pembukaan sekolah minggu depan 1 Oktober Ibu Purwanti diiringi pemain musik Saudari Violeta Arianti.
Yang berikutnya kebaktian minggu depan 1 Oktober, pembawa acara Bapak Awi Halimiarja, singers Ibu Tini, Saudara Sopater, main musik Saudara Tristan, Bapak Bayu, Saudara Rafael, perjamuan Tuhan Bapak Rudi Patmanto, Bapak Legiman Sastro Prawiro, slide Saudara Kevin, OBS Bapak Bagia, sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Saudari Rahel, Saudari Valentina, menerima tamu Bapak Nanan dan Ibu Neneng, keamanan Bapak Dwiarso. Selamat ulang tahun hari Senin besok, ada 2 orang, Bapak Martin Nainggolan dan Saudara Eren Kristo Basuki. Lalu hari Rabunya, ya, Senin, Rabu ya, 27 September, Saudara Jago, John Lee Adriano Gregorius Ondang ya. Selamat ulang tahun Pak Martin, Saudara Eren, Saudara John Lee. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan secara langsung ke orangnya atau melalui WhatsApp grup gereja di hari ulang tahun mereka. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat selamat berbakti. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Selamat datang di acara kebaktian umum hari Minggu 24 September 2023. Pada minggu ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita nggak cuma ada kebaktian, tapi kita ada apresiasi sekolah minggu, kenaikan kelas, dan juga kehadiran tertinggi. Baik, untuk memulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau membaca panggilan berbakti yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kaulah segalanya. Tuhan yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku, Kau ada di tiap jalanku. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Kau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Tuhan, Engkau pimpin setiap kami yang berada di sini agar kami hanya berfokus padamu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya ada jemaat-jemaat yang masih di perjalanan, kiranya Kau sampaikan di tempat ini dengan selamat, dan kiranya untuk jemaat-jemaat yang belum bisa hadir pada hari ini bisa Engkau berikan kesempatan di lain waktu untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin juga semua yang bertugas agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Engkau pimpin juga untuk Pendeta Aryo yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, agar semua perkataan dari Pendeta Aryo hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan apresiasi dan kenaikan kelas yang akan dipimpin oleh Kepala Sekolah Minggu kita, Ibu Lydia Kristianingsih. Ibu Nining dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa ya buat sekolah minggu, karena hari ini kita ada 3 acara khusus. Yang pertama adalah Hari Kehadiran Tertinggi Sekolah Minggu. Ini sesuai dengan program nasional kita di Baptis. Jadi jatuh pada hari ini dengan judul Bertumbuh dalam Kristus dan Bagikan Kasih-Nya. Nanti kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Nah, hari ini karena berhubung dengan Hari Kehadiran Tertinggi, maka minggu lalu kami guru-guru sudah promosi agar hari ini nih banyak yang sudah lama tidak hadir atau yang belum aktif boleh ikut bersama dengan kita belajar di sekolah minggu, untuk belajar bersama-sama di kelas-kelas, untuk kita bertumbuh bersama dalam pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi. Nah, jumlah kehadiran tertinggi hari ini memang bukan yang tertinggi ternyata. Jadi hari ini kita hanya berjumlah 70 orang saja. Tapi 70 orang itu dari murid yang terdaftar itu berarti sekitar 78%, puji Tuhan ya.
Kita 78% dari yang terdaftar sudah aktif setia dalam sekolah minggu. Nah, untuk yang sisanya tuh yang belum aktif, ayo kita sama-sama semangat untuk belajar, datang pagi-pagi, bangun pagi-pagi ya untuk belajar di kelas-kelas sekolah minggu. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita pun akan bersama-sama menyaksikan acara kenaikan kelas sekolah minggu. Nah, kenaikan kelas sekolah minggu ini bukan seperti kenaikan kelas di sekolah-sekolah pada umumnya ya, yang berdasarkan kemampuan siswa atau kehadiran siswa yang banyak, tetapi kenaikan kelas sekolah minggu di gereja baptis itu berdasarkan umur. Jadi walaupun rajin atau belum rajin gitu ya, atau itu tetap naik karena berdasarkan umur. Nah, sebagian besar yang naik kelas sekolah minggu adalah anak-anak, orang-orang yang sudah setia, tapi masih ada yang belum ikut di kelas sekolah minggu. Nah, saya sebagai kepala sekolah juga guru-guru terus mendorong agar yang belum rajin, yang belum setia dengan naik kelas ini boleh belajar bersama teman-temannya yang mungkin sudah selevel, guru-guru yang lebih sesuai dengan umurnya. Mari kita bersama-sama rajin dan semangat untuk ikut di kelas sekolah minggu, karena dasar dari kekristenan kita adalah firman Tuhan ya. Kita harus belajar mulai dari yang paling kecil sampai yang sudah senior, kita tetap harus belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, untuk kenaikan kelas saya mohon nanti maju ke depan gurunya di kelas yang sebelumnya, guru yang akan menerima juga murid yang akan naik kelas. Nanti akan dibagikan sertifikat kenaikan kelas, juga buku absennya dari kelas sebelumnya akan diberikan, diserahkan kepada guru di kelas selanjutnya. Untuk buku pelajaran nanti akan menyusul minggu depan. Kenaikan kelas sekolah minggu dari kelas asuhan ke Indria adalah Andara Kinan Prasetya. Silakan maju ke depan. Guru kelas Indria silakan maju ke depan untuk menerima muridnya. Di tengah aja. Boleh dikasih kata-kata buat ini Selamat ya Kinan, Kinan sudah naik ke kelas Indria. Bu Veta berpesan tetap setia, tetap semangat untuk sekolah minggu. Tolong diterima ya Bu, Kinan sudah menyelesaikan sekolah minggu di kelas asuhan. Sekarang dia naik ke kelas Indria, kiranya terus dibimbing untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Silakan Kinan boleh duduk sama ibu gurunya. Geser ke sini. Kenaikan kelas sekolah minggu dari kelas Indria ke kelas Pratama. Yang pertama adalah Belina Natania Putri. Yang kedua Araibara Benaya Narantio. Ganteng-ganteng ya fotonya ya. Yang ketiga Adeva Afsin Misa. Yang keempat adalah Jonathan Oliver Sianturi. Ayo.
Kami dari kelas Indria, ini adalah anak-anak kami yang akan naik ke kelas Pratama. Ada Nata, ada Arai, ada Deva, dan ada Jojo. Pesan kami dari guru-guru Indria, tetap rajin, semangat, dan jangan telat ya, datang ke sekolah minggu ya. Janji ya, Arai. Janji ya, rajin sekolah minggu ya. Kami menyerahkan anak-anak kami ke kelas Pratama untuk dibimbing dan diajari firman Tuhan di kelas Pratama. Mulai minggu depan naik ke atas ya. Ya. Terima kasih semuanya. Ternyata banyak sekali, nanti kelas Pratama jadi rame deh. Terima kasih Bu Lina, Bu Awi, dan Kak Naomi. Kami menerima anak-anak ini, ya, semoga nantinya di kelas pertama akan lebih rajin lagi, lebih aktif ya. Terima kasih. Kenaikan kelas sekolah minggu dari kelas Pratama ke Madya. Yang pertama adalah Keanu Denis Purnomo. Yang kedua adalah Georgia Alondra Sunyoto. Selamat pagi, maaf karena Georgia lagi kurang sehat, jadi hari ini nggak bisa hadir bersama kita. Kelas Madya, ibu gurunya. Baik, Bu Rudi dan Bu Ika, kami menyerahkan Kenu yang hari ini naik ke kelas Madya. Semoga Kenu akan lebih rajin lagi, tidak terlambat ya. Tadi udah berkomitmen Bu. Untuk selanjutnya, kenaikan kelas sekolah minggu dari kelas Madya ke Tunas Muda. Ini banyak yang naik hari ini dari Madya ke Tunas Muda. Yang pertama adalah Venesia Kristi Amorgea. Yang kedua adalah Dian Putri Permatasari. Yang ketiga adalah Eliana Violeta Arianti. Yang keempat adalah John Nicholas Gabriel. Yang kelima adalah Kayla Askardia. Silakan Ibu Guru kelas Tunas Muda untuk menerima murid-murid yang baru. Ini anak-anak Madya yang naik 5, tapi hari ini Kayla ada? Mas Pak Sulis ada apa? Oh, ini ada 5, yang 1 bolos. Mudah-mudahan nanti minggu depan Kayla bisa bersama-sama dengan kita belajar sekolah minggu. Ini untuk murid-murid yang naik Tunas Muda, tambahan Tunas Muda yang sepi Madya. Pesan saya ini anak-anak ini rajin membaca Alkitab setiap hari, berdoa. Pesan saya sampai Tunas Muda lanjutkan baca Alkitab setiap hari. Tuhan memberkati.
Oke, selanjutnya kenaikan kelas sekolah minggu tunas muda ke remaja. Ini jagoan semua yang naik. Muridnya emang jagoan semua ya, Kaina ya. Yang pertama adalah Eran Kristo Basuki. Mana Eran? Oh ini Eran. Dipakai topinya Ren. Ada namanya. Yang kedua adalah John Lee Adriano Ondang. Yang ketiga Mas Bagus Rafael Kendra Arya Satya. Mas. Ini gurunya sebenarnya minta, anak muridnya tuh minta gurunya ikut naik juga katanya, tapi gimana ya? Silakan untuk menerima guru dari kelas remaja. Pak Sulis, Bu Tini, kami serahkan ketiga anak ganteng ini sama Bapak dan Ibu. Kami berpesan di kelas tunas muda supaya kalian tetap setia ya, sekolah minggu tetap semangat. Jangan nangis Kak Ina. Pengen ikut naik. Selanjutnya, kenaikan kelas dari kelas sekolah minggu remaja ke pemuda. Awas, meletus Eran. Dari remaja ke pemuda, yang pertama adalah Sopater Siringoringo. Silakan maju ke depan. Yang kedua Abang Frankie Abraham Panjaitan. Yes. Yang ketiga Rafael Winardi Wilson. Ini nggak ada ya. Nah silakan Bapak Ibu Guru. Cek. Ini juga jagoan lebih ganteng dari gurunya. Ya, pasti ya. Ya, kami sangat bersyukur dan terharu melepas anak-anak kami untuk naik ke atas karena kami guru menyadari merasa belum berhasil untuk membimbing mereka lebih baik. Kami berharap ya guru-guru di kelas pemuda bisa lebih bisa memberikan yang terbaik dan lebih baik daripada kami sehingga mereka bisa terbina iman dan rohaninya. Dan ini sebagai simbol rasa duka kami ya atas kepergian mereka. Ya, jadi begitu. Dan mulai hari ini kami selaku guru berpesan kepada Peter, Frankie dan Rafael terus bergiat, ya, tambah semangat, rajin dan ingat bahwa segala sesuatu ya dasar daripada iman kita adalah iman Tuhan ya, agar kehidupan kalian bisa terjaga dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari terus giat dan tekun rajin dalam sekolah minggu. Demikian. Kami serahkan kepada guru pemuda. Ya.
Oke, terima kasih Pak Sulis Bu Tini atas penyerahan murid-muridnya. Selamat datang Peter dan Frankie. Saya berharap kalian boleh berkembang dan lebih maju lagi di kelas pemuda. Persiapkan diri kalian, nyatakan di dalam kehidupan kalian akan ada satu perubahan, dan jangan takut, dalam arti apa yang kalian lakukan tidak ada yang sia-sia, pasti ada berkatnya buat kalian. Ayo rajin sekolah minggu. Saya itu aja. Kemudian ada yang naik dari kelas pemuda ke dewasa putri, karena kalau dari pemuda ke dewasa putri itu pasti syaratnya sudah berumah tangga ya. Jadi hanya ada satu tahun ini, tahun depan mungkin ada lagi yang naik. Nah tahun ini yang naik dari kelas pemuda ke dewasa putri adalah Ibu Trivena Mulya Wardani. Kalau nggak ada, gurunya aja yang menerima deh dewasa putri. Ya, kami dari kelas pemuda yang naik ke sekolah dewasa putri, saudara Trivena, kebetulan orang yang nggak hadir. Saya dari kelas pemuda berpesan aja kepada khususnya muda yang naik, pasti kalian saya agak khawatir juga, dalam arti kok setelah naik ke merit, naik ke kelas dewasa pria atau dewasa wanita kok nggak pernah muncul kelihatannya gitu. Ya, kalian gak usah takut, nggak apa-apa. Jangan pandang, oh orangnya tua semua, pandang Tuhan aja, gitu ya. Iya. Ya, rasanya nanti ada kelas, kayaknya kelas muda, mungkin kita akan mempersiapkan itu. Jangan takut, nanti bagi keluarga-keluarga muda yang baru merit, saya harap jangan setelah naik kok nggak pernah sekolah minggu lagi ya. Nanti mungkin kepala sekolah akan mempersiapkan itu kelas keluarga muda. Kira-kira dari itu aja. Saya serahkan murid saya, nanti saya akan pesankan pada Trivena bahwa kalian pindah kelas ya di dewan ya. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya sesungguhnya dari guru dewasa putri. Terima kasih Pak Awi atas murid yang sudah ini. Namun kita juga tidak mengurangi kepada ibu-ibu yang lainnya yang sudah lama, ibu-ibu yang sudah berumah tangga cukup lama. Mari kita bergabung ke sekolah minggu supaya kita bukan di sini bukan tua dan muda ya. Namun semuanya pelajaran firman Tuhan itu mencakup keseluruhannya, baik keluarga muda maupun keluarga tua. Mari ibu-ibu mengundang sukacita loh Bu kalau kita sekolah minggu. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Foto dulu katanya Pak. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman murid teladan dari masing-masing kelas. Jadi murid teladan ini sudah dirapatkan oleh para guru masing-masing kelas, juga sudah dirapatkan bersama guru-guru semuanya. Murid teladan ini dipilih berdasarkan yang pertama, kerajinan mengikuti sekolah minggu, absen ya berarti. 2, ketepatan waktu ketika dia datang di sekolah minggu. Yang ketiga, kerajinan membaca Alkitab setiap hari. Nah, yang keempat, pemahaman dan interaksi di kelas masing-masing. Juga ada poin-poin lain yang menjadi pertimbangan dari guru-guru kelas masing-masing.
Dari nilai-nilai itu dijumlahkan dan dipilih siapa yang paling terbaik di kelas masing-masing. Dan juga nanti akan ada murid teladan sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur 2023. Dia adalah adalah seseorang yang poinnya paling besar di antara murid teladan yang lainnya. Nah, untuk itu yang menjadi murid teladan nanti bisa maju ke depan dulu masing-masing. Kemudian nanti akan diberikan kenang-kenangan dari sekolah minggu yang akan dibantu oleh Pendeta Aryo. Untuk itu, yang pertama dari kelas asuhan. Siapa ya dari kelas asuhan? Dari kelas asuhan yang mendapatkan murid teladan adalah Andara Kinan Prasetya. Silakan maju ke depan, Kinan. Di sebelah sini Kinan. Sini. Nah, aduh, cakep nih anaknya siapa nih ya? Yang kedua, dari kelas Indria. Nah, dari kelas Indria yang mendapatkan murid teladan adalah Adeva Afsin Nisa. Deva. Yang ketiga dari kelas Pratama yang mendapatkan murid teladan adalah Daryl Jeremia Estiawan. Ayo maju ke depan. Dari kelas Madya yang mendapatkan murid teladan adalah siapa nih ya? Ini persaingannya ketat nih. Cuman beda 1 poin apa ya Bu ya? Dia adalah Venesia Kristi Amorgea. Selanjutnya dari kelas Tunas Muda yang menjadi murid teladan tahun ini adalah Kevin Mahardika Katulisio. Yang selanjutnya dari kelas muda remaja. Ini muda remaja yang datang dia doang, biasanya cuma 1 orang. Yang rajin emang ya. Dia adalah Mas Damasaka Kristuaji Purnomo. Ayo Mas Damas, maju ke depan. Dari kelas pemuda yang mendapatkan murid teladan tahun ini adalah Mas Sevanya Tristan. Geser, Kinan, geser sedikit deh. Geser nak. Nah, nggak muat nih. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya dari kelas dewasa nih. Rajin. Yang menjadi murid teladan dari kelas dewasa pria adalah Bapak Abah Nanan Sutisna. Mana Abah? Ayo Bah, mantap. Jalannya kenapa sih Abah? Selanjutnya dari kelas dewasa putri adalah Ibu Sukarsi. Hari ini beliau nggak hadir ya, nggak hadir ya karena Sumarsi Bu, maaf. Salah. Ini salah nih, beda sama dia. Ibu Sumarsi, aduh maaf. Hari ini beliau nggak datang karena Bapak Sisdiono sedang dirawat di rumah sakit, jadi nanti diwakilkan oleh ibu gurunya aja. Untuk itu silakan pendeta untuk memberikan kenang-kenangan berupa plakat.
Nah, sebelum duduk, ada murid terbaik di antara murid-murid teladan ini. Dia mendapatkan poin paling besar, yaitu 315 poin. Dia rajin mengikuti sekolah minggu, selalu tepat waktu, membaca Alkitabnya setiap hari. Juga interaksi di kelasnya baik. Dan murid teladan GBI Cibubur tahun 2023 jatuh pada Venesia Krisi Amorgea. Ya, boleh duduk dulu. Sudah fotonya, Mas? Oh iya, terbalik. Bingung. Gimana itu pakainya? Ayo. Dan tahun ini bukan hanya murid teladan saja yang akan diberikan apresiasi, tetapi guru juga akan mendapat, ada satu guru yang akan mendapatkan apresiasi guru teladan. Guru teladan ini saya pilih, saya sudah memantau ya sekian lama. Saya memilih karena beliau ini senantiasa hadir di setiap kelas sekolah minggu, kecuali ada keperluan sakit ataupun apa. Nah, beliau ini selalu mengajar setiap minggu di sekolah minggu. Beliau selalu siap dengan catatan-catatan pelajaran di sekolah minggu itu. Dan beliau walaupun usianya sudah lanjut, tapi selalu setia mengajar di sekolah minggu. Pak Awi rambutnya aja Pak Awi mah. Nah, sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi untuk guru ini. Dan juga kita bukan hanya memberikan apresiasi, tapi kita guru-guru dan semua jemaat Cibubur boleh meneladani beliau dalam kesetiaannya di sekolah minggu. Untuk itu saya panggilkan guru teladan GBI Cibubur tahun 2023 jatuh pada Ibu Sri Kadarsi. Silakan maju Bu. Silakan pendeta untuk memberikan kenang-kenangan dari sekolah minggu untuk guru teladan kita tahun ini. Iya, terima kasih Bu untuk teladannya buat kami semua. Demikianlah rangkaian acara sekolah minggu, kita akan melanjutkan acara kebaktian kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lydia Kristianingsih sudah memimpin kita dalam acara apresiasi dan kenaikan kelas. Buat teman-teman yang sudah rajin sekolah minggu tetap rajin, buat yang belum harus rajin. Yes. Jemaat diundang kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sukacita kita kepada Tuhan
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahlah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Sekarang kita mau mendengarkan penampilan dari kelas Madya menyanyikan lagu To God Be The Glory. Untuk kelas Madya dipersilakan. To God be
the glory. To God be the glory. Great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. Forever His life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who gave His life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. Oh. Puji Tuhan, terima kasih kelas Madia atas pujian yang luar biasa. Kita masih mau memuji Tuhan, kita akan angkat lagu Kusuka Mengabarkan. Kusuka mengabarkan ya hingga kekekalan, kusuka memasyurkan hal kasih Yesusku. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Kusuka mengabarkan berita yang benar tentang hal Yesus Kristus yang amat kusuka. Kusuka mengabarkan ya hingga kekekalan, mengabarkan ya hingga kekekalan. Kusuka memasyurkan hal kasih Yesusku. Bait kedua. Kusuka mengabarkan mengulang tak henti berita yang terindah, abadi dan murni. Kusuka mengabarkan banyaklah belum dengar berita keselamatan, sabdanya yang benar. Kusuka mengabarkan ya hingga kekekalan. Kusuka memasyurkan kasih
Yesusku. Bait yang ketiga. Ku suka mengabarkan Injil-Nya yang benar kepada tiap jiwa yang ingin mendengar. Ku suka mengabarkan nyanyian yang baru tentang cerita lama yang selalu ku rindu. Ku suka mengabarkan ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan hal kasih Yesusku. Tiba saatnya kita mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan. Seruan memberi diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Untuk petugas persembahan, adik Venesia dan adik Dian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengembalikan sebagian berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang tulus dalam memberi ya Tuhan, agar apa yang kami beri tidak dengan paksaan tetapi dengan ketulusan hati kami saja ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan sekaligus persiapan dari firman Tuhan, kita akan mainkan lagu NP 273 Damai dan Tenang. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Ia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenang lautan. Bait kedua. Bagaikan turunnya hujan dan bagai sinar surya, Roh penghibur dicurahkan, dari surga datangnya. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Bait yang ketiga. Kepenuhan sukacita karena Roh Kudus datang. Terusirlah duka cita, ku sentosa dan senang. Damai dan tenang, damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sungguh ajaib keselamatan, wajah Tuhan ku pandang. Dalam roh hidupku aman, sungguh damai dan tenang. Damai dan tenang, damai dan tenang,
jiwaku sungguh nyaman. Tuhan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Untuk pendeta Aryo dipersilakan. Mari kita berdiri. Kita berdoa sebelum bersama-sama memperhatikan meran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kedamaian ketenangan di dalam hati kami, bukan untuk tidur dan mengantuk, tetapi untuk fokus kepada kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan atas seluruh jemaat-Mu yang belajar bersama-sama, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini kami sungguh diberkati, ditumbuh kembangkan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pembawa acara, pemain musik sudah menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya hanya menyiapkan ayat-ayat Alkitab nanti di layar, tapi kita akan membahas ayat-ayat itu dalam konteks atau sudut pandang tema yang sudah diminta dari sekolah minggu, yaitu bertumbuh dalam Kristus dan bagikan kasih-Nya. Secara khusus highlight-nya di ayat 31, 32, tetapi ayat-ayat lain menjadi penunjang di sekitar ayat 31 dan 32. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering saya bagikan di kelas persiapan baptisan ya. Saya mungkin juga menggunakan ilustrasi ini di beberapa renungan yang saya sampaikan. Seringkali saya bertanya kepada anak-anak atau calon orang yang akan dibaptis, kalian pingin bertumbuh enggak? Wah, pingin Pak Pendeta. Kalau misalnya kalian lihat anak umur 12 tahun tapi masih di tempat tidur, masih makan disuapin, mandi dimandiin, beol dicebokin, sekolah mesti diangkat, lalu ditaruh lagi tempat tidur, enggak bisa bergerak, kalian senang atau bagaimana? Wah, sedih Pak Pendeta. Kenapa sedih? Kasihanlah, harusnya kalau umur 12 tahun bisa seperti kita, bisa main musik, bisa stand up comedy. Tadi ada stand up comedy ya. Stand up comedy, bisa main musik, bisa naik sepeda dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa apa-apa, semua serba ditolong. Kalian kasihan ya itu. Iya Pak Pendeta, kasihan. Kalau itu terjadi pada kalian, kalian sedih nggak? Sedihlah. Kenapa? Saya ingin bertumbuh seperti bapak ibu saya. Mereka biasanya menjawab demikian. Saya ingin bisa pakai sepatu orang dewasa. Saya ingin bisa naik motor dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah umur 12 tahun, segala sesuatunya masih ditolong, masih bahkan di tempat tidur harus digendong dan lain sebagainya, kita prihatin akan keadaan tersebut. Apalagi kalau itu terjadi pada orang yang kita kasih. Kita tidak ingin anak yang umur 12 tahun menjadi diperlakukan seperti anak masih bayi. Mungkin keterlambatan mental, mungkin keterlambatan pertumbuhan fisik dan sebagainya. Kita tidak ingin. Kita ingin kalau kita punya anak, anak kita bertumbuh sewajarnya seperti anak-anak yang lain secara baik, secara normal. Demikian juga di dalam konteks kekristenan, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dibaptis 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, setahun yang lalu, atau beberapa belas tahun yang lalu, tapi makan masih disuapin, nggak bisa baca Alkitab sendiri, harus nunggu Pak Pendeta khotbah hari Minggu baru bisa makan, itu masih bayi. Atau harusnya sudah bisa melayani orang lain tapi masih digendong-gendong, diangkat-angkat, pindah ke sana, dibawa ke tempat itu, nggak bisa melayani orang lain, kesenggol dikit jatuh gitu ya. Itu artinya belum bertumbuh. Tetapi Tuhan menginginkan kita bertumbuh. Mengapa? Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini, slide berikutnya, ayat 30.
Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Senang dong harusnya ketika apalagi misalnya Bapak Ibu Saudara ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan, lalu ada orang yang mendengar itu menjadi percaya dengan yang Bapak Ibu Saudara sampaikan. Harusnya senang. Para pengkhotbah KKR kalau ada orang maju ke depan ambil keputusan, senang ya. Harusnya ini juga terjadi kepada Yesus. Begitu dia menyampaikan firman Tuhan, banyak orang percaya kepadanya. Harusnya senang ya. Tapi kenyataannya di ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, karena tadi banyak ya kata ayat 30, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya Yesus menangkap bahwa di antara banyak orang yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus itu, ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang keputusannya false ya, palsu. Entah karena euforia atau wah teman-temanku ambil keputusan, aku ikut majulah ambil keputusan. Sehingga kok ayat 31 ini muncul dan disampaikan Yesus, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, bukan sekedar ikut-ikut orang ambil keputusan percaya kepadaku, ikut-ikut kebanyakan orang. Ini 5.000 orang percaya karena habis diberi makan dari 5 roti 2 ikan. Kalian habis diberi makan baru percaya. Tapi kemudian Yesus memberitahu di ayat 31 ini semacam nadanya Yesus disampaikan seolah-olah tidak senang dengan banyak orang ambil keputusan. Karena kalau kamu memang benar percaya kepadaku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan tema sekolah minggu yang dimintakan untuk disampaikan pada pagi hari ini, bertumbuh dalam Kristus itu merupakan suatu keharusan. Dari secara jasmani saja kita berharap, wah ini anak sudah saya openi, sudah saya kasih makan sekian belas tahun, kok enggak tambah tinggi ya, kok enggak tambah melar badannya, kok enggak pinternya enggak tambah-tambah, kok begitu-begitu aja di tempat tidur disuapin dan lain sebagainya, dimandiin. Kita enggak seneng kalau apa yang sudah kita usahakan tidak berbuah hasil berupa pertumbuhan, apalagi itu terjadi seandainya kepada anak. Sehingga Yesus menyampaikan di ayat 31 ini, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka Bapak Ibu Saudara, bertumbuh merupakan suatu keharusan. Bertumbuh merupakan suatu harusan. Slide berikutnya di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kok kami dimerdekakan dari siapa? Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kami gak pernah jadi budak, gak pernah jadi hamba. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat dosa, dan kalau berbuat dosa menjadi hamba dosa, menjadi tidak merdeka. Ayat berikutnya, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36 ini yang menjadi petunjuk. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi bertumbuh merupakan suatu keharusan, bertumbuh dalam Kristus merupakan suatu keharusan, karena hanya dalam Kristus ada keselamatan. Ayat 36. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Para pemimpin Yahudi itu mengira kalau sudah berbuat baik, mengikuti semua hukum Taurat, mereka selamat. Tapi Yesus memberitahu, kamu berbuat dosa, dan kalau berbuat dosa menjadi hamba dosa. Nah kalau hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah, kata ayat tadi ya. Tetapi anak adalah bagian dari keluarga, tetap tinggal di dalam rumah. Tapi kalau anak itu memberi kemerdekaan kepada kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Yesus sedang menunjukkan bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan, di dalam Yesus ada keselamatan, termasuk keselamatan kemerdekaan dari dosa tadi. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Yesus, itu menjadi petunjuk ya, seolah-olah kita tidak di dalam Yesus, kita berada di luar Yesus. Karena di dalam Yesus menikmati keselamatan itu, dimerdekakan, akan dimampukan untuk bertumbuh berkembang. Itu seperti tanaman kalau ditutup, diganjel begitu ya, dia mau bertumbuh nggak bisa.
Tetapi di dalam Kristus tutupnya atau ganjalannya ini dibukakan, dimerdekakan sehingga bisa bertumbuh. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, itulah sebabnya kita harus bertumbuh. Tapi kemudian bertumbuhnya bagaimana? Nah, bertumbuh di dalam Kristus itu dibuktikan dengan tetap di dalam firman Tuhan. Kembali ke ayat 31 tolong Mas. Sebelumnya di ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi bertumbuh itu merupakan suatu keharusan karena hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Begitu diberi keselamatan, diberi kemerdekaan, dibebaskan untuk bertumbuh. Dan setelah itu dibuktikan dengan tetap. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku. Ini kalau dalam versi bahasa Inggris, dwell, tinggal, ya. Dwell itu tinggal, menjadikan firman Tuhan seperti rumah, ya. Bukan seperti terminal, hanya kalau perlu saja baru ke terminal, tapi rumah. Jadi kemanapun perginya balik lagi ke rumah, kemanapun perginya balik lagi ke rumah. Bahkan mengambil keputusan, mengambil sikap, mengambil rencana, membuat rencana selalu dimulai dari rumah dulu. Artinya ketika kita tetap dalam firman Tuhan itu artinya orang percaya menjadikan firman Tuhan sebagai rumahnya. Mau ambil keputusan, lihat firman Tuhan dulu. Mau membuat rencana, lihat firman Tuhan dulu. Ya. Karena menjadikan firman Tuhan sebagai rumahnya, bukan sekedar terminal. Wah, kalau saya butuh terminal, saya baru ke terminal. Tapi menjadikan rumahnya. Apapun keadaannya, balik ke rumah, memikirkan rencana, membuat keputusan. Dan itulah harusnya orang yang bertumbuh dalam Kristus, ya, tetap di dalam firman Kristus, ya. Artinya tinggal menjadikan firman Kristus sebagai rumahnya. Itulah sebabnya tidak saja kepala sekolah minggu, tetapi saya maupun para penyampai firman Tuhan yang diberi kesempatan menggunakan mimbar ini selalu memberi dorongan kepada kita semua. Saya lupa tanggalnya, tapi beberapa minggu yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti jam doa, salah satu penyampai renungan jam doa, kalau nggak salah Pak Edi Sulistiono, menyampaikan bahwa belajar firman Tuhan itu menjadi ciri orang Kristen menurut Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Sehingga kalau Kristen tapi nggak mau belajar firman Tuhan, itu kayaknya nggak cocok, nggak nyambung. Ya, settingnya memang tidak harus sekolah minggu, meskipun kita pagi ini mendorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut hadir sekolah minggu. Tetapi artinya tiap pribadi orang percaya itu mau bertumbuh dalam Kristus dengan belajar firman Tuhan secara personal, secara pribadi, baca Alkitab, renungan tiap hari, ataupun secara kolektif, secara komunal, melalui sekolah minggu. Dan Gereja Baptis Indonesia Cibubur menyediakan dari kelas asuhan umur 0 sampai kelas dewasa. Tadi tidak diumumkan ya kelas dewasa, naik kelasnya nggak ada ya. Karena kalau kelas dewasa naik kelasnya sudah ke surga ya. Jadi makanya nggak ada kelas dewasa yang naik kelas, dan juga nggak mau meskipun dapat sertifikat ya. Jangan dulu Pak, meskipun sudah tua gitu ya, jangan dulu naik kelasnya, ntar aja ya. Meskipun dikasih sertifikat belum tentu mau ya. Mereka makanya kelas dewasa itu banyak ya, sampai dibagi 2 ya. Karena antri semua di situ nunggu panggilan ya. Sudah ada yang dipanggil kemarin ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi petunjuk bahwa kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuhnya dengan tetap tinggal di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dari ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memberi kemerdekaan kepada kita. Dalam konteks memberi kemerdekaan itu, ya, memberi kemerdekaan itu ketika kita belajar firman Tuhan, kita tahu maunya Tuhan, sehingga kita ketika tahu maunya Tuhan, kita merdeka untuk bergerak. Wah, kalau ke sini ini Tuhan nggak senang, tapi kalau ke sini Tuhan senang, ya udah kita bergerak ke sini. Kita tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan.
sehingga tidak menabrak aturan, tidak menabrak garis pembatas sampai menyakiti hati Tuhan. Nah, kita menjadi merdeka ya, itu menolong kita dibebaskan dari ketidakpedulian rohani ya. Kebenaran itu membebaskan. Bayangkan orang yang bisa baca, dia punya banyak kebebasan ya, dengan orang yang tidak bisa baca. Orang yang bisa baca punya kebebasan, mau belajar ekonomi bisa, mau belajar teologi bisa, karena bisa baca. Tapi kalau nggak bisa baca, mau belajar apa ya? Semuanya nggak bisa dibaca. Jadi pengetahuan atau kebenaran itu akan memerdekakan, membuat kita bebas bergerak. Tentunya di dalam koridor yang sudah disediakan Tuhan. Bebasnya di dalam itu ya. Jadi meskipun kita bebas di dalam aturan yang sudah ada. Seperti orang yang main piano bebas mau mencet tuts mana saja, tetapi dia tahu pakemnya, tahu aturannya. Oh, kalau dipencet ini dan ini bunyinya chord itu. Tapi kalau chord ini tuts ini dan tuts itu nggak nyambung, nggak jadi sebuah chord. Atau kalau kita memaksakan bebas sebebas-bebasnya, wah saya tak menjatuhkan diri dari hotel lantai sekian ya. Ada hukum alam yang mengatur gravitasi, jadi nggak bisa kita benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Karena ada kaidah, norma atau hukum yang mengatur, dan itu adalah hukum Allah. Sehingga merdeka kita adalah merdeka untuk bertumbuh, merdeka untuk berkembang di dalam koridor, di dalam kaidah yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Sementara orang yang tidak percaya, ya tidak bebas bertumbuh karena sudah ditekan dosa, sudah dicegah oleh dosa, sudah dihalangi oleh dosa, dihalangi oleh iblis, ya menjadi tidak merdeka. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu menjadi bebas bertumbuh. Kristus bahkan menginginkan kita bertumbuh, menjadi dewasa secara rohani, bisa melayani orang lain, ya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu termasuk ketika kita merdeka, kita menjadi bebas atau oleh Tuhan kita dimampukan untuk melayani orang sekitar kita menurut Galatia 5 ayat 13. Ya. Ketika kita merdeka, lepas dari belenggu ini, tangan kita bebas, kita bisa melayani orang lain. Ya. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kemerdekaan, tidak ada keselamatan. Bahkan beberapa orang ya di luar Kristus itu benar-benar tidak bisa mengalami kasih Tuhan, sehingga tidak bisa mengasihi orang lain. Ya, tapi ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan karena pengorbanan Yesus Kristus, kita bisa melayani orang lain. Ya, tadi malam itu kisahnya seperti ini ya. Saya di kantor mempersiapkan PowerPoint dan khotbah untuk pagi ini. Ditelepon Angel, putri dari Pak Cia almarhum. Dia manggil saya Om ya. Om minta tolong, Papa sesak nafas ini. Enggak ada yang nganter ya? Enggak ada. Oke, saya meskipun ada kesibukan itu, saya tinggalkan. Meskipun di dalam hati ada pergulatan. Tuhan ini siapnya besok gimana ya? Tapi ada yang lebih memerlukan saya dibanding hal ini. Akhirnya saya berangkat menggunakan mobil gereja, menjemput depan gang. Saya tunggu kok nggak keluar-keluar. Lalu Angel datang. Om, Papa nggak bisa bangun, perlu dibantu. Ya, saya turun dari mobil membantu. Membopong Pak Cia, rupanya berat juga dia, apalagi sudah sesak nafas yang setengah pingsan gitulah. Dibantu istrinya, kemudian akhirnya dia terjaga atau sadar, bisa jalan sendiri, tapi itu pun sudah kesusahan. Di dalam mobil juga posisi tidur sakit, posisi duduk sakit, posisi apa saja sakit. Sampainya di UGD Pasar Rebo, dia dibaringkan di bed UGD. Lalu Bu Fani mengurus administrasi BPJS, saya menolong perawat di situ. Mereka mulai pasang-pasang alat untuk deteksi jantung. Pak, tolong lepasin gelangnya, di sini ada gelang silver gitu. Saya membantu melepaskan. Ternyata saya nggak bisa, Pak Cia membantu. Akhirnya berhasil dilepaskan. Begitu dilepaskan, kena serangan dia.
matanya ini tinggal putihnya. Aduh, udah kaku. Lalu dokternya lihat, wah ini serangan, bawa masuk. Langsung dari ruang depan UGD dibawa masuk ke ruang yang lebih dalam di mana peralatan lebih lengkap. Ada perawat bergantian dengan dokter, duduk di atasnya Pak Cia, resustasi ya kalau secara istilah kedokteran, berusaha supaya respon lagi ya. Lalu dokternya memberitahu saya, ini sempat terjadi henti nafas, henti jantung Pak. Jadi kita berusaha supaya dia respon lagi. Ya, lalu diberikan alat dengan oksigen untuk ke selangnya ini supaya oksigen langsung masuk, sehingga kalau oksigen langsung masuk dia tidak terlalu susah untuk paru-parunya bekerja. Tapi diupayakan enggak respon jantungnya, sampai kemudian istrinya dipanggil lagi untuk, Bu, ibu di sebelahnya membisikkan sesuatu, siapa tahu ada pertolongan dia bisa sadar kembali. Sampai dokternya duduk di perutnya Pak Cia, nekan-nekan dada paru-paru. Lalu, Bu, ikhlasin ya, 21.45 sudah. Ya, saya enggak terlalu memperhatikan karena saya membantu urus yang lain, bolak-balik ke lab darah lantai 2 untuk menyerahkan sampel darah. Pak, ini hasilnya 1-2 jam ke depan ya, tapi begitu mengetahui kejadian itu, udah enggak berguna. Ya, terima kasih panitia tolong menolong, respon ke rumah sakit langsung membantu saya. Ada Pak Diarso, Bu Nining, Pak Dinar, Bu Veta, Pak Simon, Bu Ina, respon untuk menolong, baik menghibur Bu Fani maupun menggantikan tugas saya sehingga saya boleh kembali ke rumah meskipun ya sudah larut malam ya. Tapi itulah ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan itu terjadi atas kita, bisa saja terjadi atas kita. Tetapi kalau kita sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus, ya mungkin nanti Bu Fani yang bisa kesaksian ya. Saya kalau nggak salah dengar beliau membisikkan sesuatu lalu Pak Cia angkat tangan gitu seperti menyerah, lalu perawat atau dokter bilang ikhlasin ya Bu, sudah selesai. Cepat ya. Hari kita nanti kalau yang bisa silakan hadir. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup dan tidak mengetahui kebenaran yang memerdekakan ini ya itu akan menjadi sama seperti ahli Taurat orang Farisi ya. Bahkan yang mengaku percaya kepada Yesus saja ya, Yesus mengingatkan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, artinya bertumbuh. Ini harusnya menjadi ciri orang Kristen ya. Orang percaya itu tidak sekedar secara bibir ngomong, oh aku percaya Yesus, oh aku Kristen, bukan. Tapi orang percaya itu tetap di dalam firman-Nya. Meskipun mungkin kehidupannya tidak sempurna, ya, kehidupan saya tidak sempurna, kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak sempurna, tapi kita berjuang tetap dalam firman-Nya. Itu menjadi petunjuk bahwa kita mengalami keselamatan di dalam Yesus. Tinggal di dalam firman Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Orang Farisi ahli Taurat tadi bahkan tidak menyadari, emang kami berbuat dosa, kami tidak pernah berbuat dosa dan lain sebagainya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat dosa karena mereka, kalau Bapak Ibu Saudara ingat khotbah minggu lalu, bahwa mereka menghadapkan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dalam rangka menjebak Yesus, itu saja sudah maksudnya berdosa. Tapi mereka tidak menyadari kami bukan hamba siapapun, kami ini keturunan Abraham. Sehingga Yesus menjelaskan, kamu secara fisik, secara jasmani, secara darah keturunan Abraham. Tetapi secara rohani anak lebih berkuasa. Sehingga kalau kamu tidak memenuhi hukum Taurat ya jangan harap sampai ke dalam keluarga atau rumah Bapa di surga itu. Ya. Bertumbuh di dalam Kristus, tetap di dalam firman Kristus itu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita menjadi orang yang sadar akan dosa kita. Kita juga menjadi orang yang sadar bahwa kita butuh Tuhan, butuh juru selamat. Bertumbuh di dalam firman Tuhan itu membebaskan kita dari ketidakpedulian rohani menjadi tahu, setelah tahu menjadi aware, waspada,
Oh ini tidak disukai Tuhan, oh ini menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi, menyenangkan Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan itu juga yang sudah saya sebutkan tadi, membebaskan kita untuk bisa melayani sesama. Saya ilustrasi tadi orang yang diikat ya, gak bisa melayani. Tapi begitu dibebaskan oleh kuasa Yesus Kristus, dia bebas menggunakan tangannya, menggunakan talentanya untuk melayani saudara seiman, untuk melayani Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di salah satu ciri khas gereja baptis yang mungkin di gereja-gereja lain tidak ada. Gereja lain itu konotasi sekolah minggu itu hanya untuk anak-anak. Tapi di gereja baptis sekolah minggu itu dari anak-anak yang baru lahir pun ya, kalau orang tuanya berkenan bisa ikut belajar sekolah minggu ya. Kelas asuhan itu ya, sampai orang dewasa yang lagi antri menuju tempat panggilan itu pun belajar firman Tuhan. Gak ada kata selesai di dalam belajar firman Tuhan ya. Sehingga kita membuka fasilitas itu untuk memberikan pelayanan berupa pengajaran sekolah minggu dari kelas asuhan, Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, Muda Remaja, Pemuda hingga dewasa. Di penulis sekolah minggu sih ada dewasa muda dan dewasa senior, artinya yang lansia. Ya, kelas kita mungkin karena keterbatasan ruang dan ketersediaan guru, ya kelasnya baru itu ya. Tapi puji Tuhan ya, mari kita dukung pekerjaan Tuhan ini karena Tuhan memang mengharapkan kita bertumbuh di dalam firman-Nya secara kolektif. Sama-sama di gereja ini, secara personal pribadi di dalam saat teduh renungan pribadi Bapak Ibu Saudara setiap hari. Itu bukan syarat masuk surga, tetapi evidence, tetapi bukti bahwa kita adalah bagian dari surga. Ya, sekali lagi, belajar firman Tuhan itu bukan merupakan syarat masuk surga. Oh, kalau saya sudah rajin sekolah minggu, saya pasti masuk surga nih, sudah dapat sertifikat lagi. Nanti tinggal tunjukin ke Rasul Simon Petrus. Tunjukin sertifikat sekolah minggu, boleh dong masuk surga Rasul Petrus. Oh bukan itu ya. Ya, jadi belajar Alkitab bukan dalam rangka memenuhi persyaratan diterima di surga. Belajar Alkitab justru menjadi evidence, menjadi bukti bahwa kita bagian dari surga yang mau diatur oleh Tuhan, yang mau hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan, khususnya secara kolektif di kelas sekolah minggu. Ada juga metode lain yang kita tempuh di dalam kelompok pembinaan warga atau di organisasi-organisasi WBI, Wanita Baptis Indonesia, Pria Baptis Indonesia, kaum muda kita belajar Alkitab. Tujuannya ini menjadi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kiranya kita bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, ya dimerdekakan, bisa melayani orang lain, bisa membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Ya. Kalau belum mengalami kasih Tuhan, biasanya sulit menjadi alat Tuhan untuk membagikan kasih-Nya. Tapi harusnya kalau sudah mengalami kasih Tuhan, bisa dengan sukacita, dengan ikhlas membagikan kasih yang dari Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, baik sesama saudara seiman maupun orang yang bukan percaya. Jadi mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan secara kolektif di kelas sekolah minggu ya, dan juga secara pribadi di saat teduh pribadi masing-masing. Nah, ketika kita mengalami itu semua, kita akan benar-benar bebas. Bebas itu definisi menurut John Piper, ketika kita memiliki hasrat, punya hasrat ya, punya keinginan untuk melakukan sesuatu, ketika kita punya kesempatan, opportunity untuk melakukan sesuatu, ketika kita punya ability, kesanggupan untuk melakukan sesuatu, dan ketika kita berhasil melakukan sesuatu itu tanpa ada penyesalan, itulah bebas. Ya, jadi kemerdekaan di sini ketika kita punya keinginan, punya kesempatan, punya kesanggupan, dan ketika kita sudah melakukan itu kita no regret ya, tidak ada penyesalan. Wah, saya sudah belajar Alkitab, menyesal saya belajar Alkitab, itu berarti nggak bebas ya. Tapi nggak ada orang belajar Alkitab menyesal.
Ketika kita berhasrat ingin belajar Alkitab, kita punya kesempatan untuk belajar Alkitab, masih hidup, masih beri kesempatan untuk belajar Alkitab. Punya kesanggupan untuk belajar Alkitab, menangkap dalam bahasa Indonesia, guru-gurunya juga cerdas, berhikmat, pandai. Lalu ketika kita melakukan belajar Alkitab itu tidak ada penyesalan, maka itulah kemerdekaan kita. Ketika kita melakukan karena ingin, bukan karena terpaksa. Ketika kita melakukan karena ada kesempatan, ketika kita melakukan karena ada kesanggupan, dan ketika kita melakukan tanpa penyesalan, itulah kemerdekaan kita. Dan Yesus melakukan itu di dalam hidup kita. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian setelah bertumbuh di dalam Kristus itu kita mengalami kemerdekaan, dan akhirnya bisa melayani orang lain, menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Amin. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Waktunya juga terbatas. Tapi kuasa firman-Mu yang telah bekerja tidak saja di dalam diri hamba-Mu, tapi juga akan bekerja di dalam hati jemaat-Mu, memperbarui, mengubah kami, sehingga yang ditinggikan adalah Tuhan yang sanggup mengubah kami. Menjadi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Kristus, karena hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Menjadi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Kristus dengan cara tetap tinggal di dalam firman Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka untuk melayani Tuhan dan melayani orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu. Di dalam nama Yesus itulah kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan suplemen nyanyian pujian nomor 598, Ku mau seperti-Mu Yesus. Ini doa kita kepada Yesus agar kita disempurnakan, selalu dijadikan lebih baik, lebih indah melalui firman Tuhan. Perhatikan syair di dalam lagu tersebut, bahwa kita rela seperti tanah liat dibentuk, dijadikan bejana atau sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, bagai tanah liat siap dibentuk. Bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu,
ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Aku memuliakan namamu. Inilah tekad kami Tuhan, di dalam segenap jalan kami memuliakan namamu. Seharusnya lah demikian jika kami memang benar-benar orang percaya yang sejati, hidup kami memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkenan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, termasuk acara apresiasi dan kenaikan kelas sekolah minggu. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pimpinan pertolongan Tuhan. Sekarang kami hendak mengakhiri acara ini, kembali kepada aktivitas kami masing-masing, dan salah satunya menghibur keluarga duka, keluarga almarhum Bapak Cia. Tuhan, apapun yang kami lakukan, sebagaimana yang Kau janjikan, sertailah kami. Karena hanya bersama dengan Engkau kami sanggup, kami kuat, kami mampu. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu di dalam kehidupan pribadinya. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kerinduan-Mu agar mereka mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu di dalam kehidupan keluarganya agar kasih saling mengampuni, keharmonisan terjadi, kasih yang dari surga tercurah, sehingga antara suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara rukun, saling mengasihi, saling mengerti. Oleh karena kasih surgawi yang Tuhan curahkan atas setiap keluarga. Di dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu berkatilah. Tentu yang bekerja keras akan memperoleh hasil lebih banyak, tetapi bukan semata-mata kehebatan kerja keras kami, tapi karena Tuhan yang mengatur rezeki, bermurah hati melimpahkan rezeki kepada tiap usaha pekerjaan jemaat. Termasuk yang sedang mencari pekerjaan, bukakanlah pintu berkat buat mereka. Anak-anak kami yang menempuh studi, bahkan yang minggu-minggu ini akan menghadapi ujian, Kau berkati dengan kepandaian, kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan, daya ingat yang baik, sehingga mereka berhasil dalam studinya, memuliakan Tuhan dari nilai-nilai akademisnya. Bahkan kami boleh melihat mereka berhasil meraih cita-cita mereka. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, supaya kami semua di atas semua berkat jasmani itu, kami juga dimampukan Tuhan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi dan menjadi berkat bagi sesama kami lebih sungguh lagi. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan sikap tingkah laku kami memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dan memberkati sesama. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunlah langkah kami sebagaimana Tuhan menuntun langkah kami sampai ke tempat ini. Kemanapun tujuan yang hendak kami tempuh, Tuhan berkati, melindungi, menyertai, sehingga di dalam segala sesuatu kami senantiasa merasakan perlindungan penyertaan Tuhan untuk senantiasa berjalan seturut kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Lagu bersinarlah. Langsung intronya.
Tuhan, sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami. Bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Sinarilah, sinarilah, bersinarlah cahaya kasih-Mu di negeriku. Kobarkanlah Roh-Mu di hati, alirkanlah berkat dan anugerah kasih-Mu. Berfirmanlah dan bersinarlah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.